Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita membahas mengenai salah satu penyedia layanan cloud yang namanya AWS ya. AWS sendiri singkatan dari apa sih? Nah, ini layanan yang diberikan dari tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Amazon. Nah, jadi apa itu AWS akan kita bahas setelah ini ya. Ya, AWS itu kepanjangannya Amazon, W-nya itu Web Service. Ya, oke. Ini ada pertanyaan nih. Sebetulnya sudah pernah kita bahas ya mengenai materi awal cloud computing. Apa sih dari cloud computing itu yang as a service? Nah, ini ada tiga. Apa sih yang bisa ditunjukkan dari cloud computing itu as a service-nya? Nah, bisa coba komentar ya. Ya. Oke, yang jadi as a service itu apa? Tiga model dalam cloud computing ya. Nah, infrastruktur, platform, dan software. Nah, masing-masing disingkat IaaS, PaaS, dan SaaS. Yang kita sering pakai ini mungkin yang paling gampang SaaS ini ya. Yang bersinggungan langsung dengan kita. Misalkan kita mau pakai aplikasi tapi tidak memperdulikan servernya ya. Nah, jadi apa sih bedanya infrastruktur as a service, platform as a service hingga software as a service? Nah, bedanya kan dari infrastruktur dulu. Nah, di sini kalau di infrastruktur kita diberi keleluasaan untuk mengatur infrastrukturnya. Nah, infrastrukturnya tuh bisa berbicara mengenai hardware. Nah, ya hardware tentunya berbicara mengenai prosesor. Nah, ada prosesor, kemudian misalkan apalagi RAM, penyimpanan hard disk, jaringan. Nah, ini keterangannya semakin ke kiri ini more control over IT resources. Jadi kontrolnya semakin banyak ya melalui sumber daya IT ya. Geser ke kanan platform as a service ini apa nih? Nah, ini yang kita masih bisa manage kode program, database masih bisa. Ya. Semakin ke kanan, nah ini kan less control over IT resources. Jadi tidak perlu mengontrol sumber daya IT, tidak perlu mengontrol berapa RAM-nya, berapa CPU-nya, ya, tidak perlu. Tidak perlu tahu codingnya pakai bahasa apa, ada yang kurang enggak dalam ada bugnya apa tidak, basis datanya gimana, tidak perlu. Kita cuma perlu memakainya saja. Misalkan apa ya aplikasi-aplikasi berbasis web ya, misalkan sosial media, Facebook, IG, nah, atau layanan apa. Kalau kita mau gabungkan PDF, pakai aplikasi, pakai nyari alamat webnya Love PDF, mau menghapus background pakai background remover. Nah, itu kita tidak perlu memikirkan alatnya, tidak perlu memikirkan infrastruktur, tapi kita hanya perlu tahu pakai aja. Nah, ini penjelasannya singkat. Kemudian ini lebih detail lagi ya. Jadi kalau pada infrastruktur IT yang konvensional ya dikenal istilah on premise. On premise itu kita mengelola semuanya nih ya dari jaringan, penyimpanan server, kalau mau dibuat virtualisasi ya boleh, bisa OS ya, middleware hingga sampai jadi aplikasinya. Nah, tentunya dengan konsekuensi ya, harus perlu ruang server, harus beli server, memikirkan lisensi, memikirkan
orang IT yang akan memaintain ya, memikirkan jaringan dan jangan lupa memikirkan backupnya ya, redundannya bagaimana. Nah, kalau infrastruktur as a service, ya ini yang yang hijau ini yang kita manage ya, yang ungu yang manage yang bagian lain. Nah, misalkan yang IaaS ini ya yang hijau ya aplikasi data runtime OS. Kalau kita infrastruktur as a service kita yang mengelola. Nah, kalau yang ungu ini yang mengelola siapa ya, penyedia layanan cloud. Nah, yang pas platform as a service. Yang ungu ini yang mengelola siapa? Nah, ya penyedia layanan cloud. Yang hijau ini siapa yang mengelola? Nah, kita kan tadi kan pas ya aplikasi dan data yang paling enak nih yang SaaS ya, kelihatannya paling enak. Kenapa kok paling enak ya? Pengguna tidak perlu memanage apapun. Ya, hanya tahunya tinggal pakai. Bahkan seaplikasinya yang memikirkan penyedia layanan cloud. Nah, sekarang ujungnya ini. Nah, ini adalah perbandingan dari layanan on-premise tadi ya, on-premise dengan infrastruktur AWS. Ya, jadi kalau dari bawah dulu lah, storage and database ya, penyimpanan dan basis data. Nah, kalau di on-premise ada istilah NAS, SAN, DAS. Ya, NAS ini Network Attached Storage ya untuk menyimpan file, ya, file oriented ya, gambar, folder ya, dan lain sebagainya ya, file-file seperti yang kita gunakan seperti biasa sehari-hari ya. Kemudian kalau RDMS itu apa ya? Basis data relasional. Ya, basis data relasional. Apakah hanya itu ya, ada basis data yang non relasional ya? Ada NoSQL. Nah, padanannya apa kalau di AWS? Di AWS layanan yang setara dengan storage dan database ada Amazon IBS, EFS, S3 Bucket, ya, ini ya, Amazon RDS, ya. Kemudian servernya, kalau di on-premise ya bentuknya ya server yang tampak fisik ya. Sedangkan kalau di AWS ada yang namanya AMI. Ya, AMI itu Amazon Machine Image ya, Amazon Machine Image. Apa itu Amazon Machine Image ya? Gambarannya seperti file ISO lah ya, seperti file ISO. Kalau kita mau menginstal sistem operasi ada ISO-nya ya, cari file ISO dulu ya. Dari Amazon Machine Image ini nanti menjadi instant ya, diturunkan menjadi instant inilah nanti yang bisa dipakai. Jadi tidak berurusan dengan server fisik. Ya. Kemudian untuk jaringan, kalau biasanya ada router, switch, ya, kalau di AWS adanya Elastic Load Balancing, ya, pengatur beban jaringan. Kemudian ada Amazon VPC. Kemudian untuk keamanan di level on-premise ada firewall, ya, access rule, ada administrator, user dan lain sebagainya, ada ACL, ya. Kemudian kalau di AWS ada yang namanya security group, network ACL dan IAM ya. Nah, itu perbandingan antara on-premise dan layanan yang ada di AWS. Nah, sebetulnya layanan di AWS ada banyak ya, nanti kita tunjukkan ya. Jadi apa sih yang dijual oleh AWS ini ya? Sebetulnya adalah yang dijual adalah layanan web ya, web service ya. Layanan web service dari AWS itu ada apa saja sih?
ya. Nah, layanannya ada, ini kalau kita lihat ada yang untuk menganalisa data, untuk AR dan VR nih ya, augmented reality dan virtual reality. Nah, kemudian kalau yang mau bermain kriptografi ya, ada ya bisa pakai ini AWS juga menyediakan layanan blockchain ya. Kemudian ada apa lagi nih untuk IoT ya, machine learning ya dan lain sebagainya ya. Nah, teknologi game dan layanan dasar nih komputasi. Nah, inilah jualannya dari AWS. Nah, ini kalau ada yang tertarik mau melihat jualannya lebih lengkap dari Amazon, ini bisa masuk ya, ke halaman ini aws.amazon.com ya. Ini bisa diklik, diarahkan ke navigasi menu produk, nanti akan keluar list produk apa saja yang dijual. Misalkan ini ada diarahkan di compute ya, ternyata untuk layanan komputasi ini yang dijual ada EC2 auto scaling ya dan lain sebagainya, sampai ini ada Elastic Beanstalk ya. Ini bisa dilihat secara mandiri saja ya nih ya. Nah, oke, mungkin sampai sini dulu ya pengantar mengenai Amazon Web Service bagian yang pertama. Ini baru pengantar. Nanti kita lanjut yang berikutnya. Oke, jangan lupa untuk happy coding.